Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan budidaya tanaman hias, kaktus, dan sukulen. Nah, hari ini kita ada 7 pokok bahasan. Yang pertama itu pengantar, kedua pengertian kaktus dan sukulen, yang ketiga cara budidaya kaktus dan sukulen, yang keempat cara merawat kaktus dan sukulen, yang kelima langkah promosi, yang keenam menjalin mitra, dan yang ketujuh pemasaran produk. Saat ini banyak masyarakat yang mulai mengoleksi tanaman hias. Nah, manfaat dari mengoleksi atau memelihara tanaman hias itu antara lain adalah dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, mengurangi stres, bahkan juga dapat memperbaiki mood seseorang. Selanjutnya kita perlu tahu apa itu kaktus dan sukulen. Jadi kaktus itu adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Dan kaktus itu biasanya ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun. Kemudian kaktus itu juga memiliki daun yang berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Selanjutnya sukulen. Sukulen itu merupakan jenis tumbuhan yang mempunyai karakter menyerap air dan menyimpan air pada batang. Dan secara fisik, sukulen ini memiliki kelopak seperti daun. Atau dapat disimpulkan bahwa semua kaktus itu merupakan sukulen, tetapi tidak semua sukulen itu adalah kaktus. Selanjutnya terkait dengan cara budidaya kaktus dan sukulen. Yang pertama itu perlu mempersiapkan tanah sebagai media tanam. Yang kedua pemilihan pot yang tepat. Yang ketiga pengisian tanah dalam pot. Yang keempat persiapan bibit. Yang kelima penanaman bibit. Yang keenam, penempatan tanaman. Yang ketujuh, pengondisian lingkungan tanaman. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan penyiraman tanaman. Selanjutnya, cara merawat kaktus dan sukulen. Yang pertama, kita harus memilih pot yang mempunyai lubang di bagian bawahnya untuk memperlancar drainase. Kedua, kita juga perlu memperhatikan media tanamnya, karena kebutuhan tiap kaktus dan sukulen itu berbeda-beda. Yang ketiga, menempatkan sukulen di area yang terang dan cukup cahaya. Namun, kita juga harus menghindari menempatkan sukulen dan kaktus di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung. Selanjutnya, kita juga harus menggunakan alat bantu moisture meter untuk mengetahui kelembapan air dengan tepat. Kemudian, kita juga harus melakukan penyiraman, yaitu 1-2 minggu sekali. Dan yang terakhir, memberikan pupuk secara berkala. Nah, selanjutnya terkait dengan langkah promosi. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu melalui blog untuk memberikan informasi secara rinci, kemudian menggunakan akun Instagram untuk promosi, mengupload press list, katalog, dan juga testimoni. Yang ketiga, promosi juga dapat dilakukan melalui bazar atau mengikuti event. Yang keempat, memasang stand di Car Free Day. Yang kelima, menjadi sponsor di kafe, kantor, toko sebagai tanaman hias untuk keluarga. Menjalin mitra. Mitra yang dapat dijalin untuk budidaya tanaman hias kaktus dan sukulen itu antara lain menjalin kerjasama dengan beberapa supplier. Selain itu juga dapat menjalin mitra dengan beberapa penyedia souvenir pernikahan untuk memudahkan pemasaran. Nah, mengingat hal ini atau pada kondisi saat ini banyak masyarakat yang menjadikan kaktus dan sukulen itu sebagai souvenir dari event misalnya pernikahan. Yang terakhir terkait dengan pemasaran produk. Pemasaran produk itu dapat dilakukan melalui 5 cara. Yang pertama, membentuk tim bisnis yang tangguh. Yang kedua, memaksimalkan fungsi sosial media. Yang ketiga, menjalin mitra dan relasi. Yang keempat, sharing di media sosial, misalnya membuat video tutorial penanaman kaktus dan sukulen. Dan yang terakhir, membuat promosi produk. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.